Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat siang Ibu dosen dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi yang berjudul Kegagalan Pasar dan Intervensi Pemerintah. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama, Widya Angelina Huta Barat dengan NIM akhir 063. Yang kedua, saya sendiri Niputu Yunus Nyari dengan NIM akhir 086. Yang ketiga, Ibu Tu Satria Julang Wicaksana dengan NIM akhir 089. Dan yang keempat, Ika Rio Dwi Febrian dengan NIM akhir 091. Pada materi kali ini terdapat 4 pokok bahasan. Yang pertama, faktor penyebab kegagalan pasar. Yang kedua, kegagalan pemerintah. Yang ketiga, analisis ekonomi birokrat. Yang terakhir, langkah pemerintah dalam mengatasi kegagalan pasar. Nah, untuk materi yang pertama terdapat faktor penyebab kegagalan pasar. Penyebab kegagalan pasar umumnya dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, terdapat eksternalitas. Secara umum, eksternalitas memiliki 2 macam bentuk, yaitu positif dan negatif. Eksternalitas positif adalah keuntungan terhadap pihak ketiga, selain penjual dan pembeli barang atau jasa yang tidak direfleksikan dalam harga. Ketika terjadi eksternalitas positif, harga tidak sama dengan keuntungan sosial tambahan atau marginal social benefit dari barang dan jasa yang ada. Nah, selanjutnya eksternalitas negatif atau biaya eksternal adalah biaya terhadap pihak ketiga selain pembeli dan penjual pada suatu macam barang yang tidak direfleksikan dalam harga pasar. Ketika terjadi eksternalitas negatif, harga barang atau jasa tidak menggambarkan biaya sosial tambahan atau marginal social cost secara sempurna pada sumber daya yang dialokasikan dalam produksi. Nah, secara sederhana, eksternalitas positif adalah aktivitas ekonomi yang memberikan manfaat kepada pihak ketiga, tetapi manfaat tersebut tidak dialokasikan di pasar. Sedangkan eksternalitas negatif adalah aktivitas ekonomi yang memberikan efek negatif kepada pihak ketiga, tetapi tidak berdampak apapun pada dirinya. Nah, untuk dampak eksternalitas negatif dapat dijelaskan menggunakan kurva berikut ini. Kita bisa melihat pada kasus ini penangkapan benih lobster menggunakan alat-alat yang tidak ramah lingkungan dapat mengakibatkan kerusakan pada terumbu karang sebagai habitat lobster. Apabila terumbu karang rusak, hal ini berisiko pula pada keberlanjutan biota laut lain yang hidupnya di dalamnya. Dalam hal ini, eksternalitas negatif mempengaruhi efisiensi hasil pasar. Eksternalitas yang menjadi penyebab biaya bagi masyarakat untuk memproduksi lobster lebih besar daripada biaya produksi bagi para produsen lobster. Setiap lobster yang diproduksi akan menambah biaya sosialnya bagi kerusakan lingkungan sebagai dampak buruk dari penangkapan dengan alat tangkap yang kurang ramah lingkungan. Kurva biaya sosial terletak di atas kurva penawaran karena kurva ini memperhitungkan biaya-biaya eksternal yang disebabkan oleh masyarakat terhadap produsen yang menyebabkan terciptanya dampak buruk pada lingkungan. Khususnya dalam kasus ini adalah penangkap lobster. Alasan dari ketidakefisiensi pasar ini bermula dari keseimbangan pasar yang hanya mencerminkan biaya-biaya swasta dari produksi. Di dalam keseimbangan pasar, konsumen marginal menghargai lobster di bawah biaya sosial untuk memproduksinya. Pada Q pasar, kurva permintaan berada di bawah kurva biaya sosial. Dengan demikian, mengurangi produksi lobster beserta konsumsinya hingga di bawah keseimbangan pasar akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi total. Nah, salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencapai hasil yang optimal adalah dengan memberlakukan pajak kepada para produsen atau penangkap lobster untuk setiap ton yang terjual. Pajak ini dapat menggeser kurva penawaran lobster ke atas sebesar nilai pajak itu. Apabila pajak ini benar-benar mencerminkan biaya eksternal dari kerusakan terumbu karang, kurva penawaran yang baru akan menempel dengan kurva biaya sosial. Dalam keseimbangan pasar yang baru, produsen lobster akan memproduksi jumlah yang optimal secara sosial. Akibat dari adanya eksternalitas ini, equilibrium pasar tidak mampu memaksimalkan kesejahteraan total bagi masyarakat secara keseluruhan. Aktivitas budidaya lobster di Indonesia saat ini belum optimal, di mana hanya 3,6
0,9% produksi lobster di Indonesia yang bersumber pada budidaya, sedangkan sisanya sebesar 96,91% bersumber dari perikanan tangkap. Dalam hal ini, pasokan benih lobster masih tergantung pada penangkapan di alam dan ketersediaan benih lobster tersebut tergantung pada kondisi lingkungan. Tetapi apabila melihat dari kasus tersebut, eksternalitas ini timbul akibat dari aktivitas manusia yang tidak mengikuti prinsip-prinsip ekonomi yang berwawasan lingkungan. Dalam kasus ini, eksternalitas negatif menyebabkan inefisiensi atau kegagalan pasar atau market failure. Kegagalan pasar terjadi ketika mekanisme pasar tidak mampu mengalokasikan sumber-sumber ekonomi yang ada di dalam masyarakat secara efisien. Eksternalitas dan ketidakefisienan pasar timbul karena tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa prinsip alokasi sumber daya yang efisien. Ketika hal ini terjadi dalam jangka panjang dan menimbulkan dampak yang merugikan bagi perekonomian. Nah, untuk faktor yang kedua yaitu adanya barang bersama. Dasar adanya sistem pasar persaingan adalah adanya hak pemilikan atau property rights yang memberikan hak pemikiran kepada setiap individu atas suatu barang sehingga ia dapat mengecualikan orang lain untuk memanfaatkan barang tersebut. Sistem hukum untuk memaksa dilaksanakannya suatu kontrak pekerjaan merupakan pertanda diakuinya hak pemilikan oleh negara. Pertukaran jual beli pada dasarnya merupakan suatu tindakan untuk memindahkan hak pemilikan dari satu orang ke orang lainnya. Untuk beberapa jenis barang, hak pemilikan tidak dapat diberikan kepada satu individu, melainkan diberikan kepada sekelompok masyarakat. Misalnya, sebidang padang rumput milik desa dan sebagainya. Oleh karena manfaat dari barang-barang di atas tidak hanya dirasakan oleh satu individu saja, maka tidak seorang pun yang dapat menjual hak kepemilikannya. Selanjutnya, faktor yang ketiga adanya unsur ketidaksempurnaan pasar dan penurunan biaya rata-rata. Kurva biaya marginal atau MC sama dengan marginal cost, kurva penerimaan marginal atau MR sama dengan marginal revenue, dan kurva penerimaan rata-rata atau AR sama dengan average revenue. Pada suatu pasar persaingan sempurna, penerimaan marginal, penerimaan rata-rata maupun harga adalah sama. Produsen yang melaksanakan prinsip keuntungan yang maksimum akan menghasilkan barang X pada tingkat produksi di mana MC sama dengan MR, yaitu pada tingkat produksi OX1. Kita bisa melihat grafik pasar persaingan sempurna berikut. Nah, pada tingkat produksi sebesar OX2, biaya marginal sebesar BX2, sedangkan penerimaan marginal sebesar AX2. Jadi dengan memproduksi OX2, maka produsen memperoleh keuntungan sebesar AB. Sehingga tindakan yang logis bagi produsen adalah menaikkan jumlah barang yang dihasilkannya. Sebaliknya pada tingkat produksi OX3, biaya marginal sebesar CX3 lebih besar daripada penerimaan marginal DX3. Sehingga produksi X3 menimbulkan kerugian bagi produsen dan tindakan yang logis diambil adalah mengurangi produksinya. Jadi tingkat produksi OX1 adalah jumlah produksi yang optimal karena pada produksi X1 biaya marginal sama dengan penerimaan marginal. Untuk selanjutnya terdapat grafik pasar monopoli. Pada tingkat produksi sebesar OX2, biaya marginal sebesar BX2, sedangkan penerimaan marginal sebesar AX2. Jadi, dengan memproduksi OX2, maka produsen memperoleh keuntungan sebesar AB. Sehingga tindakan yang logis bagi produsen adalah menaikkan jumlah barang yang dihasilkannya. Sebaliknya, pada tingkat produksi OX3, biaya marginal sebesar CX3 lebih besar daripada penerimaan marginal DX3, sehingga produksi X3 menimbulkan kerugian bagi produsen, dan tindakan yang logis diambil adalah mengurangi produksinya. Jadi tingkat produksi OX1 adalah jumlah produksi yang optimal, karena pada produksi X1 biaya marginal sama dengan penerimaan marginal. Selanjutnya, untuk faktor yang keempat, adanya pasar yang tidak lengkap. Suatu pasar dikatakan lengkap apabila pasar tersebut menghasilkan semua barang dan jasa yang biaya produksinya lebih kecil daripada harga yang mau dibayar oleh masyarakat.
ada beberapa jenis barang atau jasa yang tidak diusahakan oleh pihak swasta dalam jumlah yang cukup walaupun biaya penyediaan jasa tersebut lebih kecil daripada apa yang mau dibayar masyarakat. Kondisi seperti ini disebut sebagai pasar yang tidak lengkap. Misalnya saja pada asuransi untuk menghadapi suatu risiko tertentu. Dalam hal seperti ini, maka pemerintah harus menyediakan jasa tersebut. Dalam hal birokrasi, banyak jasa yang dihasilkan tidak mampu dihasilkan oleh swasta. Kurva CFG adalah gambaran tentang kurva permintaan, dan kurva LRMC sama dengan LRAC menandakan biaya marginal dan biaya rata-rata jangka panjang yang dianggap mempunyai struktur biaya yang tetap. MR adalah kurva marginal revenue. Usaha privat yang dalam posisi monopoli akan menentukan tingkat output sebanyak Q1 dan menentukan harga di OP1, memperoleh profit sebesar P1CBP2. Perusahaan yang tidak memperoleh keuntungan akan menghasilkan output sebesar OQ2 dan akan menetapkan harga sebesar OP2. Kita asumsikan birokrasi memperoleh anggaran sebesar OP2AQ3 yang ditentukan oleh tim anggaran pemerintah. Birokrasi cenderung menghasilkan output sebesar OQ3. Faktor yang kelima, adanya barang publik. Beberapa jenis barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, akan tetapi tidak seorang pun yang bersedia menghasilkannya, atau mungkin dihasilkan oleh pihak swasta, akan tetapi dalam jumlah yang terbatas. Misalnya pertahanan, peradilan, dan sebagainya. Jenis barang tersebut dinamakan barang publik murni yang mempunyai dua karakteristik utama, yaitu penggunaannya tidak bersaingan, dan tidak dapat diterapkan prinsip pengecualian. Oleh karena pihak swasta tidak mau menghasilkan barang publik murni, maka pemerintahlah yang harus menghasilkannya agar kesejahteraan seluruh masyarakat dapat ditingkatkan. Pihak swasta menghasilkan mobil, akan tapi kalau produksi mobil tersebut tidak diimbangi oleh pembangunan jalan oleh pemerintah, maka kesejahteraan masyarakat tidak mencapai optimum. Pada barang publik, tidak seorang pun mau menyediakan karena masalah kepemilikan. Faktor yang keenam, adanya kegagalan informasi. Pada beberapa kasus masyarakat sangat membutuhkan informasi yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta. Misalnya saja perkiraan cuaca. Para petani, pelaut sangat membutuhkan informasi mengenai perakiraan cuaca, akan tapi tidak ada pihak swasta yang menyediakan informasi mengenai hal tersebut. Oleh karenanya, maka pemerintah yang harus menyediakan informasi cuaca yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Materi selanjutnya yaitu kegagalan pemerintah. Pemerintah mempunyai peran penting dalam perekonomian suatu negara. Pada umumnya, keberadaan pemerintah memiliki pengaruh perekonomian pada tingkat yang berbeda-beda. Kebutuhan barang publik seperti barang, jasa, atau sistem merupakan suatu yang harus disiapkan oleh pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada warga negaranya. Menurut sudut pandang neoklasikal, peran pemerintah adalah memastikan mekanisme harga berjalan dengan baik dan mengalokasikan sumber-sumber daya secara efisien. Dalam perekonomian modern, peran pemerintah dapat diklasifikasikan dalam fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi alokasi, stabilisasi, dan distribusi pemerintah yang diidentifikasi oleh Musgrave telah diterima secara luas. Kegagalan pasar ada ketika kondisi Pareto optimal gagal dicapai. Artinya, konsumen tidak bisa lagi menyamakan tarif marginal substitusi dan produsen menawarkan barang untuk dijual dengan harga lebih tinggi daripada biaya marginal produksi. Kegagalan pasar tersebar luas di negara berkembang, dan pemerintah harus berurusan dengan berbagai masalah ekonomi yang mungkin tidak penting bagi pemerintah di negara industri maju. Menekankan pentingnya intervensi pemerintah sebagai sarana untuk mengoreksi kegagalan pasar serta merangsang pembangunan dan pertumbuhan. Ada analisis yang menekankan pentingnya intervensi pemerintah sebagai sarana untuk mengoreksi kegagalan pasar serta merangsang pembangunan dan pertumbuhan. Namun, pemerintah juga bisa menjadi tidak efisien karena ketidaksempurnaan pemerintah yang dapat digambarkan sebagai kegagalan pemerintah. Banyak pelayanan pemerintah sipil yang terkenal tidak kompeten
karena ada beberapa ekonom telah mencatat kecenderungan produktivitas dalam pemerintah pada sektor tetap yang konstan dibandingkan dengan produktivitas yang meningkat dalam sektor pribadi. Kegagalan pemerintah juga dapat diartikan sebagai pemerintah yang gagal dalam menciptakan kondisi Pareto optimal. Penyebab kegagalan pemerintah dibahas dan disarankan untuk meningkatkan fungsi pemerintah. Peraturan pemerintah dapat fokus pada daerah yang sangat spesifik aktivitasnya tanpa mempertimbangkan beberapa efek sosial atau lingkungan pada kegiatan tersebut. Peraturan juga dapat mengenakan biaya implementasi yang signifikan terhadap ekonomi. Biaya ini mencakup biaya administrasi, sistem pemantauan, serta biaya kepatuhan yang dikenakan pada individu. Peraturan biaya dapat dibiayai oleh pajak yang membuat beberapa orang lebih terpuruk dalam hal penurunan kesejahteraan. Oleh karena itu, dengan mengganggu mekanisme pasar, pemerintah dapat mengurangi kesejahteraan warga negara. Kegagalan pemerintah sering terjadi karena pengetahuan yang tidak sempurna dari jenis teknologi yang diterapkan untuk mencapai hasil yang terbaik. Kegagalan pemerintah ini berdampak bagi masyarakat untuk memilih dan menyikapi kebijakan publik. Ketika pemilih tidak mengetahui manfaat nyata dan biaya kebijakan publik, mereka mungkin menentang proyek bermanfaat dan mendukung usaha yang mahal dan tidak efisien. Ketidaktahuan pemilih dapat menyebabkan overspending dan overtaxation. Ketidaktahuan pemilih berlanjut karena warga tidak memiliki waktu untuk melaksanakan jenis penelitian yang diperlukan untuk mengevaluasi proyek-proyek pemerintah. Selain itu, banyak pemilih yang rabun, lebih memilih kebijakan dengan manfaat jangka pendek. Politisi sering hadir dan mengarahkan para pemilih dengan tujuan jangka pendek seperti pengurangan pengangguran atau penurunan inflasi, meskipun tujuan-tujuannya mungkin memaksakan beban pajak yang lebih berat pada pemilih jangka pendek. Kegagalan pemerintah disebabkan yang pertama, karena adanya campur tangan pemerintah yang kadang-kadang menimbulkan dampak yang tidak diperkirakan terlebih dahulu. Yang kedua, adanya kegagalan dalam pelaksanaan program pemerintah, dan yang terakhir adalah perilaku pemegang kebijakan pemerintah yang bersifat mengejar keuntungan pribadi. Pemerintah dapat membuat harga sewa pasti dalam kelompok yang berkepentingan dengan memberikan hak hukum untuk perusahaan tertentu atau penyediaan jasa tertentu. Sebagai contoh, pemerintah dalam ekonomi pasar dapat memberikan waralaba perusahaan untuk mengoperasikan layanan atau lisensi untuk menjual barang-barang tertentu. Selanjutnya, kontrak dapat ditugaskan untuk bisnis tertentu atau membangun jalan raya, atau bisa juga melaksanakan proyek-proyek perumahan. Dengan cara ini, pemerintah menciptakan hak milik bagi individu yang dapat menyebabkan hambatan untuk memasuki industri tertentu atau bisnis melalui rent seeking. Rent seeking adalah studi tentang bagaimana berbagai kepentingan bisnis bersaing untuk sewa artifisial. Sewa dapat didefinisikan sebagai seorang pemilik sumber daya yang mempunyai biaya kesempatan. Perusahaan kadang-kadang menyuap pemerintah atau menghabiskan sejumlah besar uang untuk membujuk para pejabat sektor publik agar mereka memberikan hak untuk mengoperasikan layanan. Persaingan tersebut sering mengarah ke lokasi sumber daya langka. Sering terjadi kontrak dan waralaba tidak dihargai sampai penawaran terendah, dan pemerintah proyek dialokasikan atas dasar preferensi politik. Rent seeking oleh kepentingan monopoli adalah penyebab kegagalan pemerintah. Penyebab lain kegagalan pemerintah adalah produktivitas sipil yang layanannya rendah dan kurangnya insentif untuk efisiensi teknologi. Inefisiensi pemerintah ditandai dengan birokrasi. Saran penting yang perlu dilakukan yaitu yang pertama, harus ada peningkatan dalam kualitas manajemen dan pelayanan publik
dengan menekankan lebih besar pada perencanaan strategis. Kedua, dalam peralatan publik dan jasa produktif lainnya, efisiensi dapat ditingkatkan dengan mengurangi campur tangan manajemen politik dalam sehari-hari. Ketiga, produktivitas dapat ditingkatkan dengan pelaksanaan sistem insentif berdasarkan keuntungan produktivitas. Ini merupakan panggilan untuk pembentukan kriteria kinerja dalam departemen. Pada akhirnya, sektor publik perlu meningkatkan sistem informasi untuk memastikan bahwa informasi yang relevan diumpankan ke manajer untuk meningkatkan pengambilan keputusan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Swastiastu, perkenalkan nama saya Kaderi Yudi Febrian dengan NIM 20075111091. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi mengenai analisis ekonomi birokrat. Birokrasi dapat didefinisikan sebagai berbagai departemen yang menangani penyediaan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah. Pemerintah mempunyai peran yang sangat besar dalam pencapaian alokasi sumber ekonomi yang efisien. Akan tetapi, birokrat yang terdiri dari banyak organ pemerintah tidaklah melaksanakan fungsi pemerintah sebagaimana dikemukakan oleh Weber. Pandangan Weber ini dimodifikasi oleh Niskanen menyatakan bahwa birokrat adalah pihak yang memaksimumkan kepuasan yaitu gaji, jumlah karyawan, reputasi, dan status sosial. Karena fungsi utilitas birokrat berkaitan dengan besarnya anggaran, maka seorang birokrasi berusaha mencapai kepuasan yang maksimum yang berarti merupakan orang yang memaksimumkan anggaran pemerintah. Karena seorang birokrasi bukan orang yang netral terhadap proses pembuatan anggaran pemerintah, oleh karena itu, birokrat cenderung akan menghasilkan barang atau jasa yang lebih besar daripada yang seharusnya, sehingga terjadi inefisiensi dalam penggunaan sumber ekonomi oleh pemerintah. Analisis Niskanen dapat dijelaskan dengan menggunakan diagram di bawah ini. Kurva CFD menunjukkan kurva permintaan, sedangkan kurva LRMMC sama dengan LRAC menunjukkan biaya marginal dan biaya rata-rata jangka panjang yang diasumsikan mempunyai struktur biaya constant return to scale. MR menunjukkan kurva penerimaan marginal. Perusahaan swasta yang berada dalam posisi monopoli akan menentukan tingkat output sebesar Q1, menetapkan harga sebesar OP1, dan memperoleh keuntungan monopolis sebesar P1 CBP2. Sebuah perusahaan yang tidak memperoleh keuntungan akan menghasilkan output sebesar OQ2 dan akan menetapkan harga sebesar OP2. Diasumsikan birokrasi memperoleh anggaran sebesar OP2 AK3 yang ditentukan oleh proses politik. Birokrat tersebut cenderung akan menghasilkan output sampai tingkat OQ3 yang lebih besar daripada tingkat output yang dihasilkan pengusaha monopoli atau pengusaha yang tidak mementingkan keuntungan. Apabila OP2 merupakan tingkat harga yang menjamin Pareto optimal, maka seorang monopoli cenderung akan menghasilkan output di bawah tingkat output minimum. Sebaliknya, seorang birokrat cenderung akan menghasilkan output yang lebih besar daripada output optimum. Sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih. Om Santi Sasanti Om. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjaga presentasi mengenai langkah pemerintah mengatasi kegagalan pasar. Pemerintah sebagai badan yang memiliki kewenangan untuk mengatur undang-undang, kebijakan untuk mencapai kemakmuran rakyat, penyedia pelayanan kesejahteraan, dan pemberi fasilitas pertumbuhan yang stabil, diperlukan untuk segera mengambil tindakan yang diperlukan apabila kegagalan pasar terjadi. Beberapa langkah yang dapat dilakukan pemerintah apabila kegagalan pasar terjadi, antara lain yang pertama, memperbolehkan pemerintah untuk menentukan keseimbangan harga, untuk menjembatani harga yang diinginkan baik produsen dan konsumen agar tidak terjadi ketimpangan yang terlalu. Yang kedua, membatasi masuknya barang impor untuk melindungi produksi barang dalam negeri. Hal ini juga bertujuan untuk menggenjot perekonomian dari dalam.
Yang ketiga, memberikan subsidi bagi produsen atau masyarakat yang hendak memulai atau melanjutkan usaha, khususnya petani karena Indonesia merupakan negara agraris dan sebagian besar mata pencaharian rakyat adalah petani. Yang keempat, mengendalikan inflasi, sehingga dengan adanya kegagalan tersebut tidak membuat harga-harga produk melonjak semakin tinggi. Yang kelima, kegagalan pasar dapat diatasi dengan regulasi untuk mendorong pengungkapan informasi sebagai tindakan kolektif, bukan tindakan individual atau sukarela. Hal ini untuk menghindari kecurangan dalam penentuan harga dan ketidaksesuaian informasi yang beredar. Yang keenam, menggalakkan UMKM dan koperasi untuk menaikkan perekonomian negara. Dalam konteks yang lebih besar, koperasi dapat dilihat sebagai wahana koreksi oleh masyarakat pelaku ekonomi, baik produsen maupun konsumen, dalam memecahkan kegagalan pasar dan mengatasi inefisiensi karena ketidaksempurnaan pasar. Menurut Sutrisno tahun 2003, karena usaha-usaha kecil seperti ini biasanya tetap dapat bertahan meski dilanda krisis sekalipun. Yang terakhir, selain membantu dari ruang lingkup pasar, pemerintah juga dapat menyejahterakan masyarakat dengan pembangunan negara yang stabil dan pemberian fasilitas publik yang baik, yang tentunya harus didukung oleh pembayaran pajak yang teratur oleh rakyat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.